Hai, kepisanangan, salam sejahtera. Bertemu kembali di dalam slot teknik menjawab soalan matematik SPM edisi mesti lulus SPM bagi tajuk plan dan dongakan bahagian kedua atau part 2 yang mengkhusus kepada pandangan hadapan. Ya, jadi tanpa membuang masa kita akan terus kepada perbincangan ataupun perkongsian teknik menjawab soalan. Oke, baiklah. Untuk bahagian B ini, biasanya dalam bahagian B ini kita diminta atau murid diminta untuk melukis pandangan hadapan, seperti mana yang dilihat dari X lah. Di mana X itu? Oke, bahagian X itu di mana? So, bahagian X ini sekarang mata kita di sini. So, biasanya yang dilihat sebenarnya dari X itu ialah pandangan hadapan. Dan ini membawa kepada 4 marka lah. Oke. Dan biasanya untuk bahagian ini akan berlaku gabungan pepejal sudah tidak sama dengan bagian E tadi, simple saja kan atau ringkas saja. Untuk bagian B dia ada marka lebih sebab digabung sudah ada 2 bongka atau prisma yang telah digabung. Jadi kita tengok digabung maksudnya dipotong atau diubah suai lah. Oke, kita tengok soalan B. Kita lihat apa yang diminta oleh soalan lah. Sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dipotong dan dikeluarkan daripada pepejal dalam raja 15,1. Maksudnya diubah suai daripada gambar raja E tadi. Pepejal yang tinggal itu ditunjukkan dalam raja 15,2. Jadi inilah dalam 15,2 itu memang berbeza sedikit dengan raja di bahagian E dalam tutorial sebelumnya lah. Oke, biasanya bagian E lebih senang sebab 3 marka, bagian B dia ada payah sedikit, sama ada ditambah atau diubah suai. Oke, jadi segi 4 tepat PQRS. Kita kena tengoklah mana PQRS. Nih. Segi 4. Nih, segi 4 PQRS ini. Dan jenis apa ini? Dia adalah condong. Condong. Ya, ini adalah condong. Oke, diberi BQ. Mana satu BQ? BQ. Masih ingat lagi tadi ya? Ini masih sama. BQ, mana satu BQ? BQ, nih. BQ ini. Diberi 2 cm. Semua maklumat tuh kena ambil kira lah. PQ, mana satu PQ? P ke Q. Mana satu P? P dengan Q ini mana satu? Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Diberi 4 cm. Kemudian PQ dengan RS nih sama mana satu? Sebab dia bertentangan kan, masih sama lah. Dan di belakang ini pun sama. Oke, dan JR mana satu? JR. J dengan R. Karena carilah mana satu J dengan R. J dengan R di sini. JR ini sama dengan KS. 3. Saya ingat mata kita sekarang dari sini. Pandangan kita di sini mesti 90 derajat juga pandangan ke hadapan. Kita akan tengok dari sini. So, bila kita tengok dari sana, kena ingat betul-betul. Sekarang di mana kita punya tapak? Tapak tadi dibawakan. Tapak di mana mata kita? Di mana tapak belakang yang kita mau tengok? Oke. So, bila kita tengok dari hadapan, cermin kita ada di sini. Ingat, bentuk yang paling belakang itu akan memberi bentuk asas kepada lukisan kita di sini. Oke. Jadi kita akan mulai melakar bentuk asas itulah. So, cikgu tanda dulu di mana bentuk asas tuh, ini, di sini, di sini, di sini, dan di sini.
Oke, ingat lukisan ini adalah 90 derajat. Oke, pandangan kita adalah 90 derajat. Jadi kita melakar, kita lakar baru kita buat size yang sebenar lah. Coba lakar sebelah sini ya. Oke, kita lakar dulu. Ingat, ini mesti. Kemudian ini masih 90 derajat. Kalau lukisan kita lakarana, kita lakar dulu. Lakaran juga. Oke, dapatkan bentuk loh. Oke, melakar juga kan. Oke, lakarkan dulu. Kita lakar dulu. Oke. Ingat, ambil tapak dulu di belakang. Jangan kita keliru ataupun terlampau risau. Kita steady saja. Oke, G kita ambil belakang dulu. G edge kan. Aduh. Edge. Jadi Maggie sudah tulisan juga. Edge. Di edge. Edge pun bukan jadi edge sudah, jadi Maggie sudah. Keriting J. Bagian sini K kan. Lepas ini adalah L. Oke, kemudian apa yang berlaku di sini? Bahagian belakang kita tengok sudah sedia tapak. Jadi kita akan lihat lagi apa yang berlaku. Oke, sebenarnya kita tengok di tepi dulu. B dengan H bertindikan. Sorry, ini H terlampau teruk sudah. Bukan macam H sudah. Oke, H ya. Oke, di depan H apa? Ada B kan? Oke, jadi B dulu kita nampak, baru H. B kita nampak, baru kita nampak H. Kemudian G, apa kawan G? Ini G, di depan dia E kan? Jadi E dulu nampak, baru G. Tulisan juga jadi Maggie sudah. Oke, EG. Kemudian kita tengok ada nampak di bahagian K ini. K ini di sini di depan di apa? D kan. Jadi maksudnya di sini ini D dulu baru K. Oke, J ini apa di depan? R. Oke, R dulu baru J. Di depan L apa? L ada apa? L ada I dulu baru L. Oke, I dulu baru L. Nah, nampak nih, I dulu baru di belakang dia L. Oke, nah sekarang kita tengok. Alright, di mana yang perlu? Oke, sekarang yang kita tanda nampak P dan Q ini di mana kan? Oke, sekarang kita baru nak lukis. Di sini adalah 2 cm. Jadi jarak kita kena sukatlah di sini 2 cm. Macam bukan 2 sudah. Oke. Jarak dari sini ke sini 2 cm. Oke, kemudian di sini adalah Q. Dan di D itu nanti turun di P kan, P.
Nah, turun sebanyak berapa? Nah, karena potong tadi sudah begitu tadi kan tinggi dia 2 daripada 5, sama juga tinggi dia punya pi apa, jadi turun ke bawah saja. Turun ke bawah. Jadi di sini akan jadi huruf P. Oke, di mana itu? Oke, kita nampak di sana. Alright. Dan alright, so sudah nampak semua. So di sini adalah 4 cm. Sini 2. Dan oleh karena sini 5, jadi tinggi bagi pi ke d ini 5 tolak 2 kan. Ini kan tinggi dia 5 dari sini pergi sini. Jadi berapa bagi? 2 sini 3 lah. Oke, kemudian tinggi di sini 3. Alright. Jadi ini 6 cm. Ini 3 cm. Ini ada 6 cm. Bagian atas ini ingat balik. Ini 4 cm. Alright. So kita sudah dapat dia punya lakaran. Jadi sudah dapat lakaran, baru kita lukis cantik-cantik lah. Coba lukis cantik-cantik lah. Setakat mana yang dapat. Oke, sekarang dia punya ini 6. Pelan-pelan 6. Oke. 6 cm, kemudian naik sebanyak berapa? Dari E ke I ialah 3 kan. Oke, so kita akan ambil ketinggian dia adalah paling tinggi adalah 5. Nah, jarak di sini, dari sini pergi sini 4 kan. Karena ingat, kena ambil sedia. Ada 4, 6, kemudian kita akan ambil dari 4. Nah, nih 4. 4. Oke, 4. Kemudian tinggi berapa? Tinggi adalah 5. Sebelah sini tinggi dia adalah 5. Oke, kemudian di bagian sini tingginya pun adalah karena sekat di sini 3, karena sekat sini 2, sebab tadi ukurannya adalah 2. Nah, di sini 2 cm. Oke, kemudian kita ukur, kemudian ketinggiannya adalah 5. Ukuran 2 di sini. Tinggiannya adalah 5, jadi 2 tolak mana? Kita dapat ini yang tingginya adalah 3 di sini. Oke, kemudian kita sambung.
kemudian kita sambung. Oke, kemudian kita baru labelkan ini 3 cm. Oke, bahagian sini adalah 3 cm. Bagian sini 3 cm. Kita label dulu di sini adalah E dulu, baru G kita tengok. Kemudian di sini adalah B dulu, baru H. Kemudian di sini adalah Q, di sini adalah P, di sini adalah D, baru K, dan R, baru J. Kemudian di tepi di sini adalah I dulu, baru kita nampak L. Jadi tinggi di sini memang di sini adalah 6 cm. Di sini 4 cm. Sini 3 cm kan. Sebab 5/2 adalah 3. Jadi bagian tepi ini nanti kita ukur lah berapa ada punya. Di sinilah sebenarnya yang condong ini. Di sini ada permukaan condong ini. Ini yang ada, inilah yang ada marka ekstra. Oke, so ini semua selesai sudah yang diminta di dalam soalan. Kita nampak sudah semua kah? D dengan K mana? Oke, mana satu S dari hadapan, D dengan K. Tengok S dengan R di mana? Jangan kita lupa di tengah-tengah, D S K. Oke, D ada lagi S sini tuh. 3. Apa? Dan tanya, di mana tuh? Di mana itu apa? Coba padam dulu sekejap. Oke, kita cari dulu balik mana titik di SK. Oke, so kita lihat balik di mana itu di SK. Oke, mana satu di sini, dari sini pandangan itu jadi mana satu di D SK, dia satu garis itu. Jadi kita sepatutnya tadi kita lakar di sini adalah D S K, dan dalam lakaran kita sebutnya ada D S K. Oke, kita terus semak skema jawaban pada 16 bagian B yang pertama ini. Oke, sepatutnya beginilah lukisan yang kita dapat berjaya lukis dengan menggunakan dilukis di atas kertas lah. Jadi saya harap murid-murid sudah berusaha untuk melukis tadi. Jadi ini cukup kongsikan paparan yang sebenar, sebab tadi cukup lukis pun kurang cantik sebab di atas juga menggunakan apps di dalam komputer. Jadi untuk yang lukisan sebenar di atas kertas beginilah sepatutnya yang dipaparkan lah. Oke, jadi pertama sekali kita akan tengok di mana marka yang pertama lah. Marka pertama ada di sini adalah bentuk betul dengan pentagon I D R Q B E. Maksudnya bentuknya betul. Dan segi 4 tepat yang di dalam ini yaitu P Q R D semua menggunakan garis penuh. Garis penuh di sini maksudnya tidak putus-putus. Oke, kalau di sini betul kita akan dapat C1. Kemudian kita tengok garis di sini, oke, penuh, tidak ada yang putus-putus, oke, bucu semua, oke. So kita akan dapat C1 lagi. Dan untuk yang N yang satu kita akan cari ialah kita tengok adakah ukuran ini betul. Betul maksudnya tambah tolak paling-paling pun mesti ada lebih sedikit
lebih atau kurang 1/2 cm lah. Oke, daripada ukuran yang sebenar ini. Kalau semua ukuran dia tepat, dapatlah N1 lagi. Oke, kemudian dia akan tengok lagi pada setiap bucu itu. Paling-paling pun mungkin 91 derajat lah, lebih sedikit. Oke, jadi di sini biasanya kita guna protektor lah untuk ukur. Mungkin lebih daripada 90 derajat itu sedikit saja, 91 ataupun 89. Jadi kalau ukuran dia lebih kurang macam itu, kita akan dapat lagi 1N1 lah. Oke, jadi markah keseluruhannya adalah 112 untuk nilai, maka kita akan dapat 4/4. Oke. Untuk bahagian itu kita akan tanda, sepatutnya tadi sudah kita boleh buatkan di tutorial yang pertama tadi, kita sudah boleh dapat di sini ya. Sudah dapat 3/3. Dan kalau kita dapat juga semua di sini ke 4 markah tadi, maka kita sudah dapat 4/4. Oke, dan kita selepas ini markah yang 5 itu lagi kita akan tengok di video tutorial yang selepas inilah. Oke. Jadi inilah teknik kita memeriksa tahap penguasaan kita lah berperingkat, secara berperingkat dan perlahan-lahan. Oke. Dan yang penting Anda menguasai secara step by step. Oke. Jangan lupa buat ulang kaji dan jumpa lagi dalam video seterusnya di bahagian 4-3. Dalam 4-3 kita belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang pandangan sisi dan ada garis putus-putus. Oke, so jumpa lagi. Bye.